naikkan syukurku. Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku pujimu. Kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku puji. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Ada sukacita? Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di dalam ibadah online streaming Grace of Christ Community Church. Kita bersyukur kita ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita percaya kebenaran firman Tuhan pada hari ini memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberkati kita. Itu sebabnya Tuhan mau supaya saudara menikmati semua kebenaran firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini sangat memberkati saudara, memberikan kepada saudara keberanian, kemampuan untuk percaya bahwa kasih karunia Tuhan nyata dan sempurna dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita juga akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita juga akan diurapi dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu kita. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, siapkan Alkitabmu, siapkan juga roti dan anggur dan juga minyak zaitun. Dan jangan lupakan bagi link ini sebanyak-banyaknya kepada orang-orang agar mereka juga bisa mengalami kasih karunia demi kasih karunia sebagaimana saudara dan saya sudah mengalaminya. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri kami sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di surga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya.
Roh Kudus urapi anakmu yang kau kasihi, yaitu Pastor Joshua Tumakaka. Berikan kepadanya tenaga, kekuatan, kemampuan, hikmat, urapan, kuasa untuk menyampaikan Injil kasih karunia. Kami percaya yang sakit pasti sembuh, yang luka pasti pulih, yang lemah pasti dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya. Amin. Boleh dengan penuh sukacita kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan dan Raja kita sorakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau rayakan kebaikan Tuhan di tempat ini sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kasihnya begitu dalam, begitu lebar bagi kita semua. Haleluya. Mari bersama-sama angkat pujian ini. Begitu besar kasih Tuhan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Mari bersama-sama lebih bersukacita lagi, sebab kita merayakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama angkat suaramu, katakan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupmu bagi diriku. Katakan, tiada seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Wow, wow, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Na 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 na. Mari bersama-sama angkat suaramu, katakan pujian ini. Sekali lagi katakan, na na
Yesus Tuhanku. Na 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 na. Oh oh. Na 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 na. Oh oh. Na 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 na. Yesus Tuhanku. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan. Bawa segala kerinduanmu untuk menghadap tatap sucinya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Bahwa betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Sehingga kami bawa ucapan syukur kami Tuhan pada hari ini. Kami mau menyembah Tuhan yang telah memberikan kami kemenangan. Biarlah kemuliaan melingkupi setiap kami ya Bapa. Kekudusan memenuhi setiap kami ya Bapa. Kami nyatakan kami tidak akan pernah takut. Kami tidak akan pernah bimbang. Sebab Tuhan yang memegang tangan kanan kami, yang menuntun kami pada kemuliaan demi kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pujilah namamu Tuhan. Pujilah namamu Tuhan. Pujilah namamu. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Bapa-Ku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Takut, sebab Kau besertaku Tuhan. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Kau Bapa kami. Engkau Bapa-Ku. Kau meneguhkanku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Sama-sama angkat suaramu, katakan Yesus
Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari lebih sungguh lagi kita angkat pujian ini dari Allah. Ku tidak takut Tuhan, ku tidak takut. Dengan imanmu nyatakan, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Bapakku. Kau meneguhkanku, meneguhkanku, bahkan penolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi katakan Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kami puji, kami sembah Kau Tuhan, sebab Kaulah sumber kemenangan kami. Kaulah sumber kemenangan kami. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi katakan, oh
setiamu Tuhan, Kau yang memberikan kami kemenangan. Kami bersyukur Tuhan, kami bawa pujian kami bawa sembah kami. Haleluya. Kami puji, kami sembah Yesus Tuhan, Kau yang memberikan kami kemenangan, Kau yang memberikan kami kelegaan. Kau jawaban dari setiap kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya. Yesus, kami sembah, kami puji nama-Mu Yesus, nama di atas segala nama. Yesus Tuhan, Kaulah Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang pujilah nama-Mu ya Tuhan. Pujilah nama-Mu. Kami percaya Kaulah yang berdaulat atas setiap kehidupan kami. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Maka kami bawa ucapan syukur kami ya Tuhan. Sebab firman-Mu berkata Kaulah yang menyiapkan hidangan di hadapan musuh-musuh kami. Pujilah nama-Mu, Hosana bagi-Mu Tuhan, Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Segala puji, segala hormat bagi-Mu, Yesus. Sama-sama angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari berikan tepuk tangan yang meriah. Oh, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan Engkau dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang begitu besar yang diberikan bagi kami, sehingga kami hari ini dapat kembali berkumpul bersama-sama fellowship, memuji, menyembah-Mu, bahkan merasakan hadirat-Mu. Engkau hadir bersama-sama kami untuk memberkati setiap kami yang bersama-sama fellowship online ini. Dan biarlah yang sakit semuanya disembuhkan, yang bimbang, yang ragu, memperoleh peneguhan, menerima kekuatan yang baru. Tidak ada kebimbangan, tidak ada ketakutan. Karena Tuhan Yesus, Engkaulah kebenaran kami. Tuhan Yesus, Engkaulah kekudusan kami. Tuhan Yesus, Engkaulah hikmat kami. Tuhan Yesus, Engkaulah penebusan atas segala dosa kami. Di dalam-Mu tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi penghakiman, tidak ada lagi pendakwaan. Dan biarlah di dalam damai sejahtera kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kabar baik Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan biarlah yang sakit semuanya disembuhkan, yang luka semuanya dipulihkan, dan kami semua diberkati. Roh Kudus, urapi lidah bibirku untuk memberitakan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan kami bersyukur ya Roh Kudus, berfirmanlah karena kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Dengan sukacita semua bersama-sama katakan, amin. Shalom semuanya. Bapa Sorgawi memberkati kita. Dan biarlah semua yang bersama-sama hari ini fellowship bersama diberkati Tuhan. Yang sakit semuanya disembuhkan, katakan amin untuk itu. Yang luka semuanya dipulihkan dan kita semua diberkati. Dan judul firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini agak seru dalam arti kata, karena banyak orang yang bertanya ini kepada saya. Dan judul itu adalah, apakah pandemi itu dari Tuhan? Apakah pandemi itu dari Tuhan? Pandemi sendiri mempunyai makna, yaitu penyakit menular yang menjangkau begitu banyak orang. Kata pan berarti semua, dan kata demi dari kata dasar demos menunjuk kepada manusia. Jadi kalau ada penyakit yang menular yang menjangkau banyak negara, banyak manusia, menjangkau beberapa benua, disebut pandemi. Dan apakah itu dari Tuhan? Nah, itu sebabnya akan timbul banyak pertentangan tentang hal ini, tetapi hari ini saya akan menyampaikan apa yang menjadi iman kita berdasarkan firman.
Dan biarlah kita diberkati. Doa saya yang sakit semua sembuh hari ini. Dan kita diberi kekuatan, perlindungan, dan terproteksi sempurna. Kata terproteksi sering dipakai di dalam konteks asuransi. Dan yang namanya terproteksi kalau preminya terbayar. Dan ini penting kita pahami karena di dalam Kristus kita terproteksi bukan karena upaya kita. Bukan karena kelayakan kita. Surga dan kasihnya memproteksi kita. Bahkan Mazmur menulis orang yang duduk dalam naungan di tempat yang maha tinggi. Dalam naungan Dia yang sangat berkuasa. Itu menyatakan bahwa kita di bumi memperoleh perlindungan dari tempat yang maha tinggi. Dikatakan akan berkata kepada Tuhan, Tuhanlah tempat perlindunganku. Itu suatu statement iman, perkataan iman. Itu sebabnya saya tidak mengatakan ini adalah sesuatu yang menjadi pandangan umum, tapi inilah yang menjadi iman kita. Tentang apa yang Tuhan Yesus berikan buat kita karena kasih Bapa. Dan tentang apa yang Bapa kerjakan untuk memberkati kita di dalam Yesus Kristus. Karena Bapa Maha Kudus, Bapa tidak bisa mengaksep dosa. Tetapi Bapa yang Maha Kudus itu ditulis sejak kitab Kejadian, Dia menjadikan segala sesuatunya baik. Katakan amin untuk itu. Nah, kita sekarang bukan sedang mau kembali kepada penciptaan. Karena dunia penciptaan yang diciptakan semua sungguh amat baik telah runtuh akibat dosa. Karena ketidaktaatan Adam telah membuat manusia semuanya menjadi berdosa. Bukan karena manusia semuanya berbuat dosa, tapi karena semua manusia adalah keturunan Adam yang berdosa. Itu sebabnya kita harus pahami sekarang keadaan kita di dalam Kristus. Kita telah menjadi anak-anak Bapa di surga, lahir kembali ke dalam suatu kehidupan baru di dalam Kristus, bukan karena perbuatan kita, tapi karena kita percaya apa yang Tuhan Yesus Kristus telah kerjakan, apa yang telah Tuhan Yesus Kristus perbuat di atas kayu salib. Sehingga kita sekarang bisa punya keyakinan tentang keberadaan kita di dalam Kristus. Karena semuanya Yesus Kristus yang kerjakan. Dan kita yang percaya menerima semua yang Ia kerjakan. Nah, itu sebabnya di dalam 2 Korintus 5 ayat 19 kita akan baca perlahan-lahan dengan iman dan terima ini sebagai kebenaran. Konteks ayat ini adalah tentang Paulus yang memberitakan kabar baik tentang berita pendamaian. Tetapi di dalam konteks berita pendamaian ini, di satu ayat ini menjelaskan apa yang menjadi iman kita sehubungan dengan pandemi. Mari kita dengar, kita baca atau kita bisa baca bersama-sama di screen, diperlihatkan ayat ini. Demikian Pastor Berti akan baca. Sebab Bapa mendamaikan dunia dengan dirinya. Sebab Bapa mendamaikan dunia dengan dirinya. Mendamaikan dunia, peace. Damai dengan dunia. Terus? Oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Bukan mereka tidak melanggar, tetapi pelanggaran mereka tidak diperhitungkan. Jadi caranya Bapa berdamai dengan dunia bukan dunia sekarang ini sudah sempurna menjadi baik. Atau bukan karena semua orang di dunia ini sudah melakukan yang baik, yang suci, yang kudus. Bukan demikian. Tetapi Bapa memperdamaikan dirinya dengan dunia dengan cara apa? Ia tidak memperhitungkan lagi pelanggaran mereka. Jadi semua pelanggaran yang terjadi tidak diperhitungkan lagi menjadi pelanggaran. Kita akan lanjutkan. Demikian firman-Nya. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kenapa berita itu dipercayakan untuk diberitakan? Karena ada kata oleh Kristus. Semua pelanggaran-pelanggaran itu tidak diperhitungkan menjadi pelanggaran oleh Kristus. Itu sebabnya Tuhan Yesus naik ke sorga. Tuhan Yesus tidak pernah berkata, aku Tuhan, sembah aku. Tidak ada ayat untuk itu.
Tetapi Tuhan Yesus adalah Yesus yang mati di salib, berdarah-darah, dikubur, bangkit. Tidak ada manusia yang mati bangkit hidup lagi, nggak ada. Hanya satu, Yesus Kristus. Dan di hadapan banyak saksi, dia terangkat ke awan-awan, kemudian naik ke surga. Itu sebabnya karena kebenaran ini, kita menyebut Yesus Tuhan. Dan kita menyebut Yesus Tuhan karena dia melalui suatu perjalanan yang namanya disalib. Dan waktu disalib itu, dia tidak disalib berdasarkan kesalahannya. Pilatus tidak menemukan kesalahannya. Kemudian hakim-hakim atau imam-imam kepala tidak menemukan kesalahannya. Tua-tua Yahudi di dalam konteks setting Yesus di Israel juga tidak menemukan kesalahannya. Bahkan ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, Barabas, pencuri, perampok, pembunuh, pemerkosa, justru keluar dari tahanan, keluar dibebaskan dari hukuman. Kenapa? Karena Yesus akan dihukum menggantikan Barabas. Suatu pemahaman buat kita untuk mengerti bahwa apa yang Yesus kerjakan sangat berhubungan dengan apa yang kita terima sekarang. Karena kalau pandemi itu berasal dari Tuhan untuk menghukum, maka teks ini tidak menjadi sesuatu kebenaran yang dapat kita percaya. Itulah sebabnya jika kita percaya Bapa berdamai dengan dunia karena Kristus, justru di masa pandemi ini saatnya kita memberitakan kepada banyak orang, atau saya beritakan sekarang kepada banyak orang, ayo mari datang kembali kepada Tuhan. Tuhan tidak sedang menghukummu, Tuhan sedang menyediakan keselamatan bagimu. Ayo datang kepada Tuhan. Inilah pertobatan yang sesungguhnya, engkau percaya bahwa Tuhan sangat mengasihimu. Inilah kasih yang sesungguhnya, bahwa di tengah ancaman pandemi ini ada jalan keselamatan yang disediakan. Kalau orang kemudian bertanya juga kepada saya, Pak, kenapa kalau gitu ada orang yang percaya Yesus mengalami penderitaan sakit penyakit ini? Tertular virus ini. Tapi harus dipahami secara utuh. Untuk orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tertular virus ini cuma dua pilihannya. Pilihan yang pertama, masuk surga ke tempat yang lebih indah, lebih nyaman, lebih bahagia, yang membuat orang gak mau balik lagi dari situ. Atau yang kedua, sembuh, gak ada pilihan lain. Haleluya, tidak ada pilihan lain. Jadi Tuhan mengatakan oleh Kristus, tidak disebut oleh Yesus. Maafkan saya, maksud saya di dalam firman 2 Korintus 5 ayat 19 ini menggunakan teks oleh Kristus. Karena Kristus berbicara Yesus yang menanggung segala dosa dan mengakui segala dosa manusia dari ujung zaman awal pertama sampai nanti dia datang. Dan semua dosa ditanggungkan kepadanya. Dan semua hukuman atas dosa ditanggungan, dijatuhkan ke tubuhnya. Akan diperlihatkan di dalam Yesaya pasal 53 ayat 5. Pastor Berti akan baca Yesaya 53 ayat 5. Kita boleh senyum dulu semuanya, kita tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita percaya ini adalah anugerah buat kita. Demikian firman-Nya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Katakan amin untuk itu. Jadi Tuhan Yesus menanggung semua hukuman supaya kita sembuh. Bagaimana sekarang kemudian Bapa menghukum kita lagi dengan pandemi ini? Bagaimana keadilan Tuhan dapat dinyatakan?
Karena keadilan Tuhan berhubungan dengan kekudusannya. Dia menjadi tidak kudus kalau dia tidak adil. Bahwa inilah keadilan. Segala dosa sudah ditanggungkan kepada Yesus. Sehingga sekarang kita yang percaya menerima keselamatan, menerima perlindungan, menerima kesembuhan. Jadi yang pertama, Tuhan mengajarkan kepada kita kebenaran ini. Kalau kita pernah baca 1 Yohanes 2 ayat 2, ditulis tentang pendamaian dalam konteks korban, kita akan baca 1 Yohanes 2 ayat 2, ditulis demikian. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Amin, terus? Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi bagaimana dosa seluruh dunia sudah diperdamaikan dan ia menjadi pendamaian. Kata pendamaian dalam konteks dosa sehubungan dengan aturan yang Tuhan beri kepada bangsa Israel. Dan aturan itulah yang membuat manusia jadi kenal dosa, hukum Taurat. Itu mengatakan bahwa korban pendamaian itu harus suci, harus kudus, tidak bercacat celah. Baru orang yang membawa harus mengakui kesalahannya menjadi kesalahannya korban. Sehingga dengan demikian kebenaran, kekudusan, kesucian korban menjadi bagian orang yang membawa korban. Dan dosa, kesalahan dan pelanggaran orang yang membawa korban menjadi dosa dan pelanggarannya korban. Ada pertukaran. Dan ini aturan. Supaya kita memahami mengapa sampai ditulis bahwa hukum Taurat itu diberikan bukan supaya untuk orang bisa hidup suci kudus. Tetapi supaya orang mengenal dosa. Kita buka ayatnya di dalam Roma pada pasal 3, Roma pada pasal 3 ayatnya yang ke-21. Dari ayat 20 ayat 20. Demikian firman-Nya, Roma 3 ayat 20. 2 ya. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Bapa oleh karena melakukan hukum Taurat. Kita lihat sebentar ya. Tidak ada seorang pun, nggak ada, yang dapat dibenarkan di hadapan Bapa oleh karena melakukan hukum Taurat. Zaman Abraham, Ishak, Yakub, zamannya Adam belum ada hukum Taurat. Jadi waktu hukum Taurat diberikan di zaman Musa, di zaman Israel, memang tidak diuntukkan supaya manusia jadi benar. Karena walaupun orang dapat melakukannya, tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Bapa karena melakukan hukum Taurat. Kita lanjutkan teksnya, dikatakan demikian. Karena justru oleh hukum Taurat. Orang mengenal dosa. Orang mengenal dosa. Jadi sudah jelas hukum Taurat hadir supaya orang kenal dosa. Supaya orang tahu itu salah. Supaya orang tahu pada kenyataannya nggak ada seorang pun yang bisa menjadi benar di hadapan Bapa. Karena dosa itu seperti sebuah penjara. Sebuah tempat di mana kita terkurung. Nggak ada yang bisa berbuat apapun untuk membebaskan kita dari tempat itu. Sama seperti penjara, orang berbuat baik di dalam penjara tidak akan membuat dia keluar dari penjara. Dia hanya bisa keluar dari penjara kalau hukumannya sudah tunai, sudah selesai, sudah lunas terbayar. Dihukum 3 bulan, 3 bulan sudah dihukum. Dihukum 10 tahun, 10 tahun dihukum. Itu sebabnya ketika Yesus datang, Yesus menebus kita dari penjara dosa itu. Dengan cara apa? Semua dosa itu ditanggungkan kepada Yesus. Itu yang disebut korban pendamaian. Dan ketika Yesus menanggung segala dosa di tubuhnya, tubuhnya benar-benar disiksa. Supaya kita sekarang karena percaya Yesus, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Jadi bagaimana mungkin Tuhan menghukumkan semua kutuk dosa kepada Yesus. Kemudian sekarang Tuhan mau menghukumkan lagi dunia dengan pandemi ini. Justru hari ini ada kabar baik. Mari datang.
Kalau kamu ada gejala atau kamu lagi sakit, datang kepada Yesus. Percayalah segala dosamu dan penyakitmu sudah ditanggung Yesus. Bapa sangat mengasihimu. Bapa mau kamu dan saya sembuh dan sehat. Karena Tuhan mau memberkati kita di masa-masa sekarang ini. Bukan mau menghukum. Dia sudah menghukum segala dosa kita di tubuh Yesus Kristus. Oh, thank you Jesus. Betapa dia baik. Saya dulu hidupnya gak benar, sekarang saya bersukacita bisa ada di dalam kebenaran. Bukan karena saya melakukan perbuatan baik, tapi karena saya mengenal Yesus yang begitu baik. Mari kenal dia yang sangat mengasihimu. Haleluya. Yang kedua, mari kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, demikian firman-Nya. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih, saudara dan saya menerima pengampunan dosa, memang karena Bapa mengasihi, tapi harus memahami, Bapa mengasihi bukan dengan mengampuni dosa. Bapa mengasihi dengan cara mengorbankan Yesus. Dan Yesus tidak layak dikorbankan karena dia suci kudus. Itu sebabnya bagaimana dia bisa dikorbankan, dia harus tanggung dulu segala dosa. Di dalam baptisan Yohanes dia mengakui segala dosa dunia. Sejak awal dunia sampai nanti penghabisan dia akui sebagai pemahamannya sebagai Tuhan. Dia akui sehingga dia diperkenan untuk dikorbankan. Itu sebabnya dikatakan inilah anakku yang kukasihi. Yaitu dia suci kudus tidak bercacat celah, kepadanya aku berkenan kata Bapa. Artinya apa? Dia diperkenan untuk dikorbankan menjadi korban pendamaian. Nah jadi karena kasih Bapa mengorbankan Yesus. Ketika Yesus disalib, dia disiksa, darah tercurah. Darah itu yang mengampuni segala dosa kita. Jadi Bapa mengasihi kita, tapi dia bukan mengampuni karena aku mengasihimu kamu. No, dia mengampuni dengan cara apa? Darah Yesus sudah tercurah. Dan darah Yesus tercurah itu sebagai bukti hukuman sudah selesai. Penjara 3 bulan sudah selesai, begitu maksudnya. Dihukum 10 tahun, 10 tahun sudah selesai. Pada hari orang dihukum 10 tahun, 10 tahun dia jalanin, pada hari itu dia harus keluar. Pada hari engkau percaya bahwa oleh darah Yesus dosamu sudah diampuni, tidak ada lagi yang boleh mendakwamu sampai selama-lamanya. Haleluya, termasuk pandemi ini tidak boleh mendakwamu. Percayalah, Bapa sangat mengasihimu. Mari datang kepadanya. Bapa tidak memperhitungkan dosamu bukan karena Bapa menjadi lunak untuk menerima dosa. Tidak, tapi karena dia sudah menanggungkan dosamu kepada Yesus dan dia sudah hukumkan kepada Yesus di tubuh Yesus. Sehingga oleh persembahan tubuh Yesus kita telah menjadi kudus sekarang. Satu kali untuk selama-lamanya. Kita memang belum hidup kudus di dalam kegiatan kehidupan kita sehari-hari. Tapi karena kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita lagi sampai selama-lamanya. Dan jika apabila kamu dan saya percaya Roh Kudus berdiam di dalam kamu, tinggal di dalam kamu, memimpin kamu dan kita semua percaya Roh Kudus tolong aku, pimpin aku. Pada saat itulah kehendaknya, kekudusannya, kebenarannya akan menuntun dan memimpin kita. Sehingga karena iman oleh kuasa Roh Kudus kita melakukan perbuatan-perbuatan yang kudus sehingga kita menjadi kudus di dalam perbuatan-perbuatan kita karena iman oleh kuasa Roh Kudus. Nanti dia yang sempurnakan. Gak ada orang yang sudah sempurna, dia yang sempurnakan yang ada di dalam kita. Ini ada masa pandemi, ada masa kesusahan. Ada kekhawatiran tentang ekonomi. Tapi hari ini ada kabar baik. Bapa sangat mengasihimu. Bapa mau kamu diberkati. Kenapa saya mengucapkan mengasihi dan memberkati? Karena di dalam Yohanes 10 pada ayatnya yang ke-11. Yohanes 10 ayat yang ke-11. Tuhan sedang berbicara konteks gembala dan domba. Kita lihat teksnya Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa, memberikan darah bagi domba-dombanya.
ayat 10-nya ditulis, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya kamu dan saya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Katakan amin untuk itu. Ayat sebelahnya bicara dia menyerahkan darah, menyerahkan nyawa. Itu sebabnya kasih berhubungan dengan kehidupan yang berkelimpahan. Kalau saya mengatakan Bapa mengasihimu, biarlah hari ini kau percaya ada berkat yang sedang mendatangimu. Walaupun aminnya kecil banget. Percayalah ada berkat yang sedang mendatangimu. Karena kasihnya. Itu sebabnya pandemi ini ancaman. Iya, tapi bagi kita ada opportunity, ada kesempatan. Untuk kita mengenal kasih Bapa. Oh Pak, emang boleh kita menggunakan kasih Bapa hanya untuk sekedar masalah makan, minum, dan ekonomi. Saya tidak bilang itu sebagai sesuatu yang boleh. Tapi di Alkitab dikasih tahu seorang anak yang tinggalin bapaknya kelaparan makan makanan dari kandang kambing. Dia pulang, dia bukan bertobat, dia pulang karena lapar. Tapi toh bapaknya peluk dia, bapaknya cium dia, bapaknya kasih jubah, kasih sandal, potongin korban. Itu semua gambaran kasih Bapa. Supaya hari ini kami atau kamu dan saya atau kita semua bisa mengerti. Motivasi kita memang tidak sempurna. Tidak sesungguhnya dalam kebenaran untuk mencari Tuhan. Tapi dari pihak Tuhan, kasihnya sempurna kepadamu. Dari pihak Tuhan, penerimaannya sempurna kepadamu. Bapa sangat mengasihimu. Bapa telah berdamai dengan engkau dan aku. Bapa mau kamu diberkati. Dengan kasihnya. Dengan pengorbanan Yesus. Sehingga hari ini kita bisa dengan kepastian melihat pandemi ini sebagai satu jalan untuk mengenal Bapa yang luar biasa. Bahwa kamu pasti diberkati. Katakan amin untuk itu. Saya ucapkan katakan amin karena saya rindu kamu diberkati. Sama seperti saya sangat diberkati. Gimana caranya? Saya nggak tahu, tapi saya percaya saya sangat diberkati. Dan Tuhan memberikan damai sejahtera. Karena di dalam damai sejahtera tidak ada ketakutan. Kenapa tidak ada ketakutan? Karena ada proteksi. Mazmur bahkan menulisnya dalam Mazmur 91 dikatakan kamu tidak akan takut dengan kegelapan malam. Kamu tidak akan takut dengan sampar yang berjalan di waktu petang. Dengan penyakit menular. Bahkan dengan radikal dikatakan 10.000 rebah di sisimu. Dan 1.000 rebah di sebelah kirimu, 10.000 di sebelah kanan. Itu tidak akan menimpa engkau. Kenapa? Karena Tuhanlah tempat perlindungan kita. Marilah percaya kasihnya ada bagimu. Anugerahnya melimpah bagimu. Pandemi ini bukan dari Tuhan. Pandemi ini dari si jahat. Tapi Tuhan menggunakan pandemi ini untuk dia menyatakan kasihnya. Untuk memberkati kita. Bagi orang yang percaya kepada kasih Bapa, kepada Yesus Kristus. Hanya 2 pilihan di dalam pandemi ini. Dia pulang ke rumah Bapa. Lebih bahagia. Tidak ada penderitaan lagi. Sukacita, damai sejahtera. Selama-lamanya penuh kemuliaan. Atau dia sembuh. Dan menyaksikan kebaikan Tuhan. Jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Jangan pernah takut. Percayalah. Kasihnya melimpah atas kita. Nah, bagian yang ketiga. Di dalam Nehemia 13 ayat 2 ada satu perkataan. Yang menunjukkan bagaimana kuasa Bapa sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Demikian firman-Nya. Nehemia pada pasal 13 ayat 2. Karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air. Malah mengupah Bileam melawan orang Israel. Supaya dikutukinya. Tetapi Bapa kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Bapa merubah kutuk menjadi berkat. Kenapa bisa begitu? Di dalam Galatia 3 ayat 13 dikatakan demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Nasi jadi bubur saja gak bisa balik lagi jadi nasi. Apalagi Kristus menjadi kutuk, dia tidak akan bisa balik lagi. Itu sebabnya dia harus mati dikubur 3 hari baru bangkit. Dan kemudian naik ke surga, mencurahkan rohnya. Sehingga kita bisa mengenal dia. Dikatakan Kristus menjadi kutuk karena kita. Seperti ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Supaya kita memahami, Bapa memberkati kita, merubah kutuk menjadi berkat.
Bukan karena Bapa berubah menjadi baik, dia tidak pernah mengaccept dosa. Bapa tidak pernah menjadi satu dengan dosa. Tapi karena Kristus telah menjadi kutuk, Bapa sekarang mau memberkatimu, mau mengasihimu. Itu sebabnya di dalam Yesaya 26 ditulis tulisan tentang apa yang Bapa kerjakan bagi kita sekarang di dalam Yesus Kristus. Yesaya pada pasalnya yang ke-26 ayat 20 dan 21. Demikian firman-Nya. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah kau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi. Ini ayat di Yesaya. 700 tahun kemudian Yesus datang. Tanggung semua penghukumannya Tuhan atas semua dosa dunia. Sehingga ayat ini yang ditulis Yesaya pasal 26 tidak bisa saya bawa ke 2021 untuk menjadi bagianmu sekarang. Tidak bisa. Ayat ini harus dibawa kepada Yesus dan kita sekarang menerima kegenapannya di dalam Yesus. Sama seperti Bapa keluar mau menghukum bumi. Sekarang Bapa sedang keluar bukan untuk menghukum karena hukumannya sudah ditanggung Yesus. Bapa sekarang sedang keluar mau memberkati kita semua. Haleluya. Bapa sedang keluar mau menyembuhkan kita semua. Bapa sedang keluar mau mengasihi kita semua. Namanya juga Bapa gak kelihatan. Roh, faith, iman. Itu sebabnya dikatakan mari masuk ke kamarmu sejenak. Jangan terlalu risau dengan pekerjaanmu. Jangan terlalu risau dengan semua masalah ekonomi yang kau hadapi. Jangan terlalu risau dengan semua masalah sakit penyakit. Bahkan karena secara protokolnya pun walaupun kita keluarga kita gak bisa hampiri keluarga kita yang sakit. Tapi ini saatnya kamu masuk, saya masuk berdoa. Berdoa untuk ingetin Tuhan bukan. Berdoa untuk ingetin diri kita. Bahwa Tuhan gak pernah lupa janjinya. Bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Bahwa Tuhan telah menanggungkan segala dosa kita. Dan di atas kayu salib semua sudah dibayar lunas. Supaya kita ingat kenapa Mazmur Daud ketika berbicara tentang gembala yang baik. Sama seperti Yesus katakan aku datang supaya domba-domba mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kenapa kemudian Mazmur katakan di hadapan musuh aku sediakan, Tuhan menyediakan makanan. Supaya kita di tengah semua kesusahan bisa menikmati kasih. Bahkan dikatakan di hadapan musuh engkau menuangi kepalaku dengan minyak. Di tengah semua masalah kita diurapi. Supaya kita mengerti kita diurapi memang untuk menghadapi masalah. Pengurapan ini ada pada kita justru supaya kita bisa melihat kemenangan yang disediakan bagi kita. Kita harus hadapi semua. Dengan bahasa yang lebih sederhana, kita harus masuk ke medan perang untuk lihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Bukan untuk perang. Peperangan di dalam Kristus sudah selesai. Tapi kita harus hadapi PHK itu, kita harus hadapi penyakit itu, kita harus hadapi masalah keluarga, kita harus hadapi rumah tangga yang kayaknya porak-poranda padahal kita harus ketemu mereka lagi setiap hari. Kita harus hadapi dengan iman. Bapa sedang mengasihi, Bapa sedang memulihkan, Bapa sedang mempersatukan, Bapa sedang memberi berkat. Di dalam kamar kita berdoa untuk kembali bisa ketemu keluarga kita dengan penuh kasih. Di dalam kamar kita berdoa untuk kita bisa menghadapi dunia di mana tidak ada kepastian. Di dalam kamar kita berdoa mengingat kasihnya, mengingat janji-janji, mengingat semua kebaikannya untuk percaya bahwa di tengah pandemi ini justru ada keselamatan diberikan kepada kita. Karena Tuhan telah merubah kutuk, telah merubah kutuk menjadi berkat oleh Yesus Kristus. Supaya hari ini kita tidak bimbang, kita tidak ragu. Itu sebabnya di Kisah Para Rasul pada pasal 10 ayat 38 ditulis tentang Yesus. Demikian firman-Nya. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Bapa mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Bapa menyertai dia.
sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang. Tidak ditulis semua orang yang sakit, walaupun menggunakan kata menyembuhkan. Menyembuhkan semua orang apa? Yang dikuasai iblis. Untuk kasih tahu, sebelum ada dosa tidak ada penyakit. Dan karena kehendak si jahat, Adam telah jatuh dosa dan penyakit berkuasa. Itu sebabnya ketika berbicara tentang Yesus, dikatakan dia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Karena penyakit bukan dari dia, kesembuhan dari Yesus. Kasih dari Bapa, pendamaian dari Bapa. Teguhkan hatimu. Saya bukan sedang memaparkan sesuatu untuk membuat pertentangan. Saya sedang memaparkan kebenaran firman. Supaya kalau ada yang bimbang dan ragu, jadilah teguh. Kalau ada yang sakit, percayalah kesembuhan menjadi bagianmu sekarang. Kalau ada yang bimbang, ragu dan khawatir tentang masa depan, hari ini ada berkat yang tersedia bagimu di dalam Yesus Kristus. Marilah kita datang kepadanya, marilah kita berdoa kepadanya, marilah kita bersyukur kepadanya. Sama saya ada di sebuah gedung, di dalam sebuah ruangan yang tidak saya bangun. Saya tidak membangun ini, tapi karena saya ada di dalam, kalau ada badai, ada hujan es sekalipun, saya tidak terkena. Itu sebabnya Yesus berikan kepada kita anugerah. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Di dalam Yesus, kamu dan saya aman, damai, sejahtera, sembuh, pulih, dan diberkati. Itu sebabnya diberkatilah apabila kita percaya. Karena saya percaya pandemi bukan dari Tuhan. Tapi Tuhan melakukan banyak perkara melalui pandemi ini. Termasuk dengan pandemi ini saya diberi kesempatan menyampaikan firman ini secara online. Supaya begitu banyak orang yang khawatir dan takut hari ini boleh sukacita. Yang sakit kamu pasti disembuhkan. Yang luka-lukamu dipulihkan dan kamu diberkati. Saya berdoa ya Bapak, supaya semua orang-orang yang takut, yang bimbang, yang khawatir, hari ini bisa melihat kasih-Mu yang besar, bisa merasakan kasih-Mu, bisa memahami betapa kasih-Mu telah memberi jaminan. Dan biarlah ada pemulihan. Di dalam rumah tangga ada pemulihan. Dalam hubungan suami istri, orang tua anak, keluarga, mertua, menantu, semuanya ada pemulihan. Bahkan yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Boleh angkat tanganmu, imani di tanganmu Tuhan sediakan berkat. Apa yang kamu pegang, Bapak jadikan berhasil. Lihat kakimu, kemana kakimu melangkah, Tuhan akan berikan kemujuran, keberuntungan. Pandang matamu ke atas dengan iman. Dia menyediakan perlindungan, bahkan menyediakan malaikat, memerintahkan malaikat yang menjagamu. Lebih banyak dari semua virus yang dapat menulari engkau. Percayalah, dia sanggup dan dia berkuasa, dan dia tetap berkuasa sampai selama-lamanya. Taruh tanganmu di dada dan katakan, aku percaya, aku tidak takut, aku tidak bimbang, aku tidak ragu. Karena seluruh hidupmu dan seluruh hidupku, dia yang pelihara, dia yang jaga. Dan oleh darah Yesus, semua premi yang kau butuhkan untuk memperoleh proteksi yang sempurna telah dibayarkan dengan lunas. Dan biarlah hidupmu diberkati dan bersukacitalah. Karena iman, saya mau mengatakan kepada kita semua, pandemi ini bukan dari Tuhan. Tapi Tuhan dapat menggunakan pandemi ini untuk memberkatimu dan memberkatiku. Terpujilah Yesus Kristus. Segala pujian hormat hanya bagimu Bapa, di dalam Yesus Kristus yang telah berkorban bagi kita semua. Haleluya. Dengan sukacita semua bersama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara bersukacita, amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, kita memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan. Dan dengan iman percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus memberkati kita berkelimpahan. Haleluya.
masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Bapa Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah perlindungan yang sempurna, ini adalah anugerah yang sempurna, ini adalah berkat yang terbesar yang Bapa berikan buat kita di dalam Yesus Kristus, yaitu makanan dan pengampunan yang kita terima hari ini. Dan ini adalah kegenapan doa Tuhan Yesus ketika Ia mengajar doa Bapa kami. Mari kita angkat roti saja, kita mengenang Tuhan Yesus, betapa Ia yang adalah kebenaran harus menjadi dosa, supaya kita sekarang dibenarkan. Betapa Dia yang Maha Kudus, direndahkan, dihina, bahkan dicambuk, disiksa, diludahi, dijambak, dipukul, dirantai, memikul salib, supaya kita karena persembahan tubuhnya menjadi kudus satu kali untuk selama-lamanya. Dan karena iman kita menerima Roh Kudus yang berdiam di dalam kita, mengurapi kita. Dia yang menyembuhkan orang sakit, berjalan melakukan mujizat. Tubuhnya dihancurkan, supaya oleh bilur-bilurnya kita sembuh sekarang. Penyakit kita sudah sembuh, tidak berkuasa atas kita. Bahkan Dia yang tidak pernah melakukan kesalahan dan pelanggaran telah menjadi dosa, supaya kita sekarang dibenarkan dan dikuduskan. Mari kita bersyukur, berterima kasih dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang begitu baik. Sehingga Bapa sekarang tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Bukan karena kita sempurna, tapi karena Dia telah tanggung segala dosa kita. Kita bersyukur oleh kuasa Roh Kudus kita sekarang dapat hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Dan kita dipanggil untuk selalu hidup dalam kekudusan dan kebenaran bagi kemuliaan-Nya. Dan percayalah segala kutuk sudah ditanggung, kita sekarang diberkati. Bahkan kita imani kita diberkati di masa pandemi di dalam segala kelimpahan karena Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, kebahagiaan serta berkat kehidupan di dalam segala kelimpahan. Dan kita bersyukur, kita beriman di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata tetelestai. Semua sudah selesai, percayalah semua sudah selesai. Mari kita jalani kehidupan kita dengan iman, dengan pengucapan syukur. Karena di dalam Tuhan Yesus Kristus kita memperoleh jaminan keselamatan. Bahkan jaminan kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Bapa, di masa pandemi ini Engkau memberkati umat-Mu, memberkati jemaat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka dan memberkati mereka. Meneguhkan mereka semua dalam nama Yesus Kristus. Makanlah, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan ini. Mari kita mengenang kasih Bapa yang begitu besar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus Kristus dibawa ke tahta suci yang bukan buatan tangan manusia, yang di luar penciptaan. Artinya di tempat yang maha kudus, di sorga yang kekal. Ketika darah Tuhan Yesus dibawa sebagai penebusan, sebagai korban pendamaian, maka apa yang ditetapkan Bapa di tempat kekal, bersifat kekal, menyangkut ruang dan waktu dulu, sekarang, dan akan datang. Supaya kita memahami, ketika darah itu dibawa di hadapan Bapa, Tuhan Yesus Kristus telah memperoleh penebusan yang kekal. Dan oleh darahnya sekarang kita memperoleh penebusan itu. Sehingga dengan iman kita sekarang boleh percaya bahwa segala dosa kita yang dulu, sekarang, dan akan datang telah diampuni. Roh Kudus urapi kami semua untuk hidup dalam kekudusan dan kebenaran bagi kemuliaan Bapa. Dan biarlah seluruh kehendak-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Karena oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami telah memperoleh penebusan yang kekal. Bahkan memperoleh pendamaian dan jaminan keselamatan yang kekal. Kami dipanggil untuk hidup bagi kemuliaan Bapa, bekerja bagi kerajaan Bapa. Dan kami bersyukur kami menerima perjanjian yang baru dan yang kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Untuk kami hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Maka biarlah kami menolak segala dosa dan menolak segala yang jahat. Dan biarlah di dalam kekudusan dan kebenaran kami hidup menjadi satu tubuh Kristus yang esa. Mempelai Tuhan yang suci, yang kudus, tidak bercacat celah. Bahkan kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya. Pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat minyak ini minyak zaitun dengan iman. Kita bersyukur Roh Kudus berdiam di dalam kita, mengurapi kita, memenuhi kita, memimpin kita untuk hidup dalam kekudusan dan kebenaran Bapa. Dan oleh kuasa Roh Kudus kita menjadi kebenaran Bapa di dalam Kristus, menjadi bait sucinya, menjadi rumah doanya. Dan biarlah minyak ini dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun minyak ini dicurahkan ada kesembuhan, ada mujizat. Bapa menyatakan kemuliaannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melimpah-limpah atas kita. Bahkan kita hidup selalu untuk memuliakan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara boleh oles di tempat yang sakit atau oles dimanapun di tempat engkau mau menaruh berkat, dan biarlah kita semua diberkati. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita baru saja mengikuti ibadah hari ini. Saya percaya kita semua pasti diberkati. Amin. Dan tibalah saatnya kita akan memberi persembahan syukur
sebagai ungkapan rasa syukur kita bahwa hari ini kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Dan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mendukung pelayanan ini. Setiap benih persembahan yang Bapak Ibu berikan diperhitungkan sebagai kebenaran. Karena iman dan di dalam kebenaran kita tidak akan kekurangan. Bapak Ibu bisa sampaikan melalui transfer bank BCA 8700133177 untuk persembahan online dan persepuluhan 8700105777. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu untuk semua yang telah mendukung pelayanan ini. Biarlah semua Bapak berkati kembali berlipat kali ganda dan menjadi buah kebenaran bagi kemuliaan Bapak. Dan yang berikut ada nomor-nomor telepon pastor yang akan ada di layar saudara. Saudara bisa hubungi. Bagi saudara yang memerlukan pelayanan untuk doa melalui telepon, kami siap untuk melayani. Dan di dalam program jam 9 malam kami ada program berdoa bersama melalui dengan Grace Prayer. Kita akan berdoa secara khusus bagi bangsa dan negara. Dan kita percaya bangsa Indonesia dipulihkan dari semua keterpurukan. Dan yang terakhir bagi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih yang telah bergabung dalam ibadah ini, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Sebelum kita menerima berkat, mari kita mengucap syukur melalui doa. Terima kasih ya Bapak untuk ibadah hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Dan kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Dan kami telah tinggal di dalam-Mu. Dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam seluruh kebenaran-Mu. Dan kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang di dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian, hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Terimalah berkat Bapa Sorgawi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melimpah-limpah atas kita sekalian, memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang, kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya, pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun, dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan-Mu. Haleluya, amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik.